teman-teman, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menggambar dan mewarnai Pak Zakeus dan mengirimkannya ke kakak koordinator. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk siapkan nanti kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa Alkitabnya ya. Jangan bosan untuk beribadah online ya teman-teman. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Shalom. Kita mau memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Sekarang coba lihat di belakang kakak ini. Sekarang kakak lagi ada di ruangan sekolah minggu, di ruangan kelas kecil. Siapa yang kangen dengan ruangan ini? Saya. Ya, kita mau sama-sama berdoa supaya kita bisa cepat berkumpul lagi, bisa cepat belajar lagi di tempat ini, dan bisa tetap memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita mau naikkan satu pujian. Betapa Allah pedulinya terhadap kita, sekalipun banyak permasalahan, pergumulan, tapi kita tetap disayang oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Allah peduli.
Saya. Kalau gitu kita mulai satu pujian, percaya saja. Kita mau naik satu pujian, Roh Kudus yang manis. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga keadaan adik-adik semua baik-baik saja ya.
Oke, ketemu lagi sama Kak Gren. Pagi hari ini kita akan mendengarkan atau belajar dari kisah firman Tuhan di mana saat Tuhan Yesus itu masih ada di bumi. Jadi ceritanya ini Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang mungkin sangat mustahil untuk manusia. Tapi untuk Tuhan Yesus itu tuh kecil banget. Oke, kira-kira apa ceritanya? Mendingan sekarang adik-adik cari posisi yang terenak dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sekarang. Oke adik-adik, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas kisah dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 dengan judul Lazarus dibangkitkan. Ayat bacaan ini emang panjang ya, tapi adik-adik bisa pause dulu video ini kalau mau membacanya terlebih dahulu atau bacanya nanti bareng papa dan mama adik-adik. Sekarang kakak lanjut dulu ya ceritanya ya. Jadi ada seorang yang sedang sakit parah, namanya itu Lazarus. Dia itu mempunyai saudara perempuan, nama saudara perempuannya Maria dan Marta. Suatu hari, Maria dan Marta datang kepada Tuhan Yesus untuk mengasih kabar kalau Lazarus sedang sakit. Nah, di ayat 4 berkata begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Tetapi Tuhan Yesus enggak langsung pergi kepada Lazarus saat itu juga. Dia seperti kayak mengulur waktu gitu. Lalu setelah 2 hari kemudian, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Yudea, ke tempat Lazarus. Di perjalanan, dia bilang gini, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, para murid itu mendengar maksud Tuhan Yesus itu dibilang tertidur, ya tertidur. Tetapi maksud Tuhan Yesus sendiri itu adalah sudah mati. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan lagi, dibilang gini di ayat 14-15. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Waktu rombongan Tuhan Yesus sampai, Lazarus itu sudah terbaring di dalam kubur. Di ayat 20-23 mengisahkan seperti ini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kemudian Marta ngasih tahu ke Maria kalau Tuhan Yesus sudah datang. Akhirnya Maria mendatangi Tuhan Yesus sambil bersedih karena kematian Lazarus. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghibur Maria melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka mikirnya kalau Maria ini akan pergi ke kubur untuk meratap di sana. Setibanya Maria di tempat Yesus dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi gitu kata si Maria ya. Saking sedihnya Maria dan Marta karena kematian saudaranya Lazarus, banyak orang yang ada di situ juga ikut sedih. Bahkan Tuhan Yesus pun merasakan kesedihan yang dialami Maria dan Marta. Akhirnya Tuhan Yesus sampai di depan kubur Lazarus. Tuhan Yesus meminta beberapa orang mengangkat batu yang menjadi penutup kubur Lazarus. Jadi zaman dulu itu kuburannya itu beda sama kuburan zaman sekarang ya. Kalau dulu itu kuburannya itu di batu atau yang sering kita sebut gua, lalu dimasukin jenazahnya, lalu ditutup pakai batu. Oke, jadi setelah batunya terangkat, lalu Tuhan Yesus mengadakan tangannya ke atas sambil berkata gini,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan akhirnya Lazarus bangkit. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus kita bisa membangkitkan orang yang mati. Keren nggak? Keren nggak? Keren kan? Oke, adik-adik, Kak Gren mau nanya nih. Seandainya Tuhan Yesus itu langsung pergi kepada Lazarus waktu Maria dan Marta ngasih kabar kalau Lazarus sakit, lalu menyembuhkan Lazarus, kira-kira apakah Tuhan Yesus saat itu bisa menyembuhkan Lazarus? Iya, jawabannya tuh bisa banget. Tapi kalau seperti itu, kisahnya tuh jadi kurang spesial ya, karena Tuhan Yesus itu sudah sering menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan orang-orang juga udah pada tahu, kebanyakan juga murid-muridnya telah melihat hal yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus kali ini membangkitkan orang yang mati supaya orang-orang di sekelilingnya itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar utusan Allah, bahkan supaya murid-muridnya juga percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar utusan Allah. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan supaya murid-muridnya itu percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus, dan percaya juga kalau waktu dari Tuhan Yesus atau waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Coba deh. Sekarang adik-adik sebutkan salah satu hal yang luar biasa yang pernah diperbuat Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Coba sebutin. Betul. Jadi, Tuhan Yesus itu juga pernah kan menyembuhkan kita dari sakit, pernah membuat kita mengerjakan ujian lancar, dan selalu melindungi kita juga di perjalanan atau lain sebagainya. Itu semua karena Tuhan Yesus itu benar-benar menjaga kita dan tidak pernah terlambat menolong kita. Melalui kisah ini, kita diajarkan supaya tetap percaya sama Tuhan Yesus dalam situasi seperti apapun dan waktu apapun. Kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus dan mau berusaha. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Walaupun kami bertemu secara online ya Bapa, kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu supaya dapat mengajarkan kami mengenai kebenaran firman-Mu. Dan kiranya ya Bapa, ajarlah kami juga supaya selalu mengandalkan Engkau dalam situasi dan waktu seperti apapun. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus panjang hari ini, esok dan selama-lamanya. Bantulah kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, begitu cerita firman Tuhannya ya. Gimana Tuhan Yesus kita? Keren banget kan? Keren dong. Oke, kita ada ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Bunyinya seperti ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa menghafal atau sudah selesai menghafal, jangan lupa kirim rekaman suaranya atau rekaman videonya dan kirim ke kakak-kakak koordinatornya. Dan buat adik-adik yang masih penasaran, jangan lupa dibaca lagi di Yohanes 11 ayat 1-44. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan.
ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Selamat hari Selasa. Selamat hari Selasa. Berpesu.